Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Raden Mas Brilian Channel. Di video kedua saya ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengubah atau menjadikan printer ini menjadi printer wireless. Di era industri 4.0 ini, saya melihat agak miris ya, karena semuanya serba wireless, koneksi jarak jauh tanpa kabel di mana-mana. Banyak produk-produk yang menggunakan wireless, dan saya sendiri mau mengubah ke gaya seperti itu belum bisa guys, karena keterbatasan dana. Akhirnya printer yang sudah ada seperti ini, yang kolot ya, itu saya coba untuk diubah ke wireless dengan menggunakan bantuan router ini. Oke guys, jadi yang perlu dibutuhkan ya adalah printer, satu printer. Nah, kemudian kebetulan printer yang saya pakai di sini adalah printer MP280 series. Nah, kemudian ada router ZTE. Router ZTE yang digunakan, yang saya pakai di sini ZTE lama, yaitu dengan seri F609. Oke guys. Nah, ZTE ini atau router ini sudah dilengkapi dengan USB guys. Ini guys, USB. Ya kan? Ada USB. USB ini nantinya digunakan untuk memasukkan USB pada dari port printer. Jadi kabel USB yang terkoneksi ke printer ini dikoneksikan ke router. Oke ya guys, kita akan lihat bagaimana cara mengoprek router yang lama bekas seperti ini menjadi sebuah server printer. Oke guys, sebelum kita mulai oprek dari sisi softwarenya, toolnya ya, aplikasinya, kita pastikan dulu si printer ini dalam kondisi hidup ya, printer dalam kondisi hidup. Kemudian USB, kabel USB dari printer ini ya guys, itu harus tersambung ke USB, port USB pada router, dan kita hidupkan si routernya ya sampai WiFi ini aktif. Dan ketika USB ini terkoneksi dengan port router, dia akan memberikan indikator LED-nya akan hidup, berwarna hijau. Oke guys ya, sekarang kita akan setting bagaimana men-setting dari sisi software. Oke guys, selanjutnya kita akan setting bagaimana cara men-setting routernya. Kita buka dulu browser, kita ketikkan IP dari server tersebut. Kebetulan IP default si router itu adalah 192.168.1.1. Oke, enter. Pastikan di sini untuk koneksi ke router, pastikan terkoneksi ke SSID-nya terlebih dahulu guys. ZTE ZBAA. Ini SSID si router yang saya pakai. Nah, setelah masuk ke halaman router, kita masukkan user dan password, dimana password yang saya pakai di sini adalah defaultnya itu adalah admin. Oke ya guys, kita login. Nah, ZTE F609 yang sudah dimodifikasi. Oke guys. Nah, kemudian kita klik pada tab aplikasi sini, tab aplikasi, kemudian kita cari bagian user USB print server. Nah, pastikan pada enable USB print server ini tercentang dengan baik.
ya. Setelah itu kita submit. Setelah ditentang kita submit dan kita pastikan di status, kemudian user interface, lalu USB. Nah, di sini akan terbaca bahwa printer ini device name itu nama printer yang terkoneksi ke si server router. Oke, dari sini kita akan setting, kemudian kita akan setting supaya laptop yang digunakan ini bisa digunakan untuk ngeprint WiFi secara wireless. Kita sini start, ya guys, start, kemudian setting. Ini sama saja settingannya. Kebetulan laptop saya ini menggunakan Windows 10, guys. Kalau para gamer ini menggunakan Windows 7 atau Windows 8, juga kita harus masuk ke control panel. Nah, kita setting dulu kan. Kita masuk ke bagian device. Nah, device, kemudian di sini ada printer dan scanner, kita klik. Nah, kemudian add a printer or scanner. Oke guys, kita tunggu. Sini tunggu searching for printers and scanners. Nah, karena di sini tidak ada, ya, di sini sepertinya searching for printer and scanner tidak muncul secara otomatis. Karena kalau tidak muncul secara otomatis, kita bisa klik the printer that I want isn't it listen. Oke guys, nah di sini akan keluar tampilan. Nah, kita centang yang add a printer using a TCP/IP address or hostname, karena koneksi kita adalah menggunakan wireless. Oke, kita next. Kemudian device type auto detect kita ganti dengan TCP/IP device. Nah, di sini hostname or IP address kita ketikkan IP dari si router 168.1.1. Nah, karena untuk port name ini karena sebelumnya sudah pernah saya pakai, ya. Pada port name ini, untuk port name 192.168.1.1 ini sudah pernah saya pakai, dan port name 1 underscore 1 sudah pernah saya pakai, maka saya gunakan port name underscore 2. Mungkin untuk para gamer, ya, yang belum pernah men-setting ini bisa menggunakan IP seperti ini, port name seperti ini, sesuai dengan IP address yang ada di atas. Oke ya, karena di sini port name-nya sudah pernah saya gunakan, maka saya tambahkan port name yang 2 yang belum pernah saya gunakan. Kita centang query the printer dan kemudian next. Kita tunggu, kita cari. Memang agak lama guys ya. Nah, di sini ada standar generic network card, device type. Oke ya, kita next.
Nah, di sini ada tampilan manufacturer dari printer. Kebetulan yang saya pakai tadi ya, itu adalah printer Canon dengan seri MP280. Oke ya, kita pastikan, kita klik MP280. Ini sebetulnya bisa menggunakan printer-printer yang lain selama printer tersebut terdaftar di sini. Oke ya guys, lalu kita next. Use the driver that is currently installed. Recommended. Kita next. Nah, di sini printer name. Kita bisa merubah nama printer. Misalkan di sini Wi-Fi 2. Oke ya. Kita next. Nah, di sini ada printer sharing. Ada dua pilihan. Kita ingin menggunakan printer tersebut secara sharing atau do not share this printer. Kalau kita menggunakan sharing, kita klik yang di bawah. Share name adalah Canon WiFi Printer 2. Location kita kosongkan, comment ya, location bisa dimasukkan terserah, misalkan F1 ya. Kemudian next. Kalau kita gunakan sharing, nah di sini ada print a test page. Kalau ingin mentes halamannya, kita bisa klik print. Kalau tidak, ya kita klik finish. Nah, setelah itu kita bisa mencobanya, ya guys. Kita bisa mencoba berfungsi atau tidak hasil settingan yang sudah dilakukan tadi. Oke guys, kita akan coba hasil dari settingan tadi. Pastikan dulu bahwa WiFi terkoneksi di SSID si router. Oke guys, kita coba. Akan memprint salah satu dokumen. Oke, kita coba print dokumen ini. Kita pilih SSID, SSID-nya, ready print, kita print. Apakah berhasil guys? Kita lihat. Ternyata berhasil guys. Ada respon yang sangat bagus kepada printernya. Kita lihat hasilnya apakah sesuai. Yes. Oke guys, ini tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau tidak bisa tanyakan ke Raden Mas Brilian Channel. Bye.